Selamat hari Minggu sahabat kasih, berjumpa lagi dengan saya di Renungan Kasih. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 11 sampai 7. Tapi sebelum itu kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami Kau perbolehkan untuk mendengarkan sabda-Mu kembali. Semoga dengan siraman sabda-Mu pada hari ini, iman kami semakin Kau teguhkan dan Engkau mampukan dalam mewartakan sabda-Mu. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dan rasa syukur kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat kasih sudah siap ya mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini? Mereka semua akan sampai kenyang. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di sini ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompoknya." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, lalu mengandakkan ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti ini dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sahabat kasih, dari Injil Lukas tadi tentunya kita sudah sering mendengarkan sabda Tuhan yang ini. Nah, di bacaan Injil Lukas ini Tuhan ingin menggambarkan kepada kita bahwa mukjizat Tuhan itu ada, nyata. Jadi di sini kita tidak perlu takut untuk kelaparan. Tuhan selalu memberikan berkat gitu. Intinya dari bacaan ini saya menangkapnya seperti itu. Kalau sahabat kasih memiliki tanggapan yang lain, bisa komen di kolom komentar atau bisa sharing lewat WA langsung juga boleh. Nah, di dalam bacaan Injil hari ini atau sabda Tuhan hari ini, kita itu seringkali
terlalu khawatir dengan kehidupan kita, dengan apa yang besok kita makan, dengan bagaimana pekerjaan kita, dengan rezeki kita, dengan hal apapun yang sebenarnya kita itu tidak perlu memikirkan dengan rumit atau dipikirkan secara mendalam. Karena di dalam bacaan Injil hari ini kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perilaku atau persoalan hidup kita. Seperti tadi ketika murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyuruh mereka mencarikan tempat tinggal, penginapan, dan memberikan mereka makan, mereka merasa bingung ya. Mana mungkin kami bisa memberikan mereka makan, padahal jumlah mereka beribu-ribu, 5.000 orang, ya kan? Kalau mereka harus memberikan mereka makan, tentu saja mereka ibarat kata harus ke Alfamart dulu. Kalau zaman dulu tentunya nggak ada Alfamart, harus membeli makanan dulu, ke supermarket dulu, gitu. Nah, akan tetapi di sini yang dilakukan Yesus, karena mereka tahu hanya di situ ada 5 roti dan 2 ikan. Ini loh Tuhan Yesus, kami cuman punya roti sama ikan saja. Rotinya aja cuman 2 sama 5 roti untuk ngasih makan berapa ribu orang, masa ya cukup? Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, menadah ke langit dan berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan tadi menjadi banyak, menjadi berkali-kali lipat, sehingga mampu untuk memberikan makan kepada 5.000 orang tersebut, ya kan? Nah, bahkan ketika para murid Tuhan Yesus itu sudah membagi-bagikannya kepada 5.000 orang, masih sisa 2 bakul. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita saat ini. Ketika kita disibukkan dengan berpikir besok ada rezeki enggak ya, besok makan apa ya, besok anakku mau masuk sekolah, ada rezeki enggak ya, anakku pengen kuliah, ada rezeki enggak ya, gitu. Kadang kita kan berpikirnya itu rumit-rumit seperti itu, termasuk saya kadang juga seperti itu. Nah, akan tapi di sini kita ditampar oleh bacaan Injil ini supaya kita itu mau mengandalkan Tuhan dalam setiap perilaku dan persoalan hidup kita, di mana kalkulator Tuhan itu lebih ajaib daripada kalkulatornya manusia. Kadang kita kalau dipikir-pikir, kadang mikir, wah gaji saya cuma 2 juta, buat bayar listrik misalnya berapa, buat bayar wifi berapa, buat bayar kontrakan berapa, misalkan seperti itu. Terus buat bayar anak sekolah berapa. Kalau di total nggak cukup kalau menurut kalkulator manusia atau diri kita. Tapi terkadang dengan kalkulatornya Tuhan itu, Tuhan selalu mendatangkan rezeki itu dengan hal-hal yang tidak terduga, entah dari mana asalnya. Kadang kita tidak bisa menduganya, tiba-tiba kok ada, kok tiba-tiba dikasih rezeki gitu kan. Nah, kadang tuh kita suka mempersulit diri sendiri, atau iman kita tuh kadang jepley atau masih kurang dalam mengimani Tuhan Yesus. Nah, padahal kalau orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tentu saja saya dan sahabat-sahabat kasih semuanya tidak akan khawatir terhadap persoalan-persoalan duniawi atau persoalan-persoalan ke depan. Nah, kadang ini misalnya besok kalau saya tua
anak saya ada yang mau ngurusin enggak ya dan sebagainya, atau wah besok waktunya saya bayar ini itu tapi kok sekarang belum ada uang, tiba-tiba ada uang gitu. Itu kalau orang yang memiliki iman. Tapi kalau orang yang nggak memiliki iman, ya pekerjaannya hanya mengeluh dan mengeluh gitu. Nah, di sini sahabat kasih, kita belajar bersama ya, untuk lebih menyandarkan diri kepada Tuhan. Dulu ketika saya belum mengenal Tuhan atau belum dekat dengan Tuhan, saya juga seperti sahabat-sahabat kasih sekalian, dikit-dikit merasa putus asa, dikit-dikit nuntut Tuhan harus gini gitu seperti itu. Tapi beberapa tahun yang lalu ada orang yang menyadarkan saya bahwa kita itu harus dipenuhi rasa syukur, kita itu harus banyak-banyak menyandarkan diri kepada Tuhan. Kalau kita menyandarkan diri, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu ada gitu. Gitu ya sahabat kasih. Di sini saya tidak menggurui, tapi ingin hanya mengejak sharing bersama dengan sahabat-sahabat kasih sekalian. Jadi ketika sahabat-sahabat kasih masih punya unek-unek atau persoalan apapun, bisa sharing lewat kolom komentar atau langsung ke WhatsApp nomor saya ya. Nomor saya bisa dicari di Facebook juga ada, atau di YouTube yang lain kayaknya juga ada gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung kok Pelito ngasih nomor HP, ya saya kasih 081240256708. Nah, dicatat ya sahabat kasih. Siapa tahu sahabat kasih mau sharing bersama saya. Nah, tentu saja kita akhiri renungan hari ini dengan memuliakan Tuhan dengan berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas sabdamu hari ini, sehingga hati kami Kau sirami menjadi lebih tenang, menjadi lebih pasrah kepadamu, lebih percaya kepadamu. Semoga kami semakin mampu memuliakan namamu dan mewartakan sabdamu. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah dalam hati kita semua, dalam hidup kita semua. Sehat-sehat ya sahabat kasih. Pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan renungan kasih kembali di hari berikutnya, di setiap hari Minggu atau hari Jumat. Saya akan berusaha untuk continue mengupload video-video yang lainnya, kita sharing bersama tentunya. Saya tunggu sharing dari sahabat kasih semuanya. Berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati.